Perkenalkan, nama saya Rindu Depang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dari video ini saya harap kita semua dapat lebih memahami tentang integrasi nasional dan dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita langsung saja ke pembahasannya. Bagian A, pengertian integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang artinya memberi tempat bagi unsur tertentu demi mewujudkan suatu keseluruhan. Sementara itu, kata nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu nation, yang artinya bangsa. Jadi, istilah nasional ini mengandung beberapa pengertian, yaitu kebangsaan dan bersifat bangsa sendiri. Secara umum, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sementara itu, secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang beraneka ragam untuk mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional juga dapat diartikan sebagai suatu usaha maupun proses yang memiliki tujuan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga dapat tercapai keserasian dan keselarasan secara nasional. Bagian B, jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi merupakan proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru yang sifatnya melebur, sehingga kebudayaan yang baru terbentuk tidak memiliki ciri-ciri kedua atau lebih kebudayaan pembentuknya. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran dua macam atau lebih kebudayaan menjadi satu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan sifat atau ciri-ciri budaya yang asli pembentuknya. Yang ketiga, pluralis. Ini merupakan paham yang mengerai adanya perbedaan dalam masyarakat ataupun negara. Paham ini berusaha mewujudkan integrasi nasional dengan cara memberi kesempatan bagi semua unsur perbedaan yang ada di masyarakat untuk lebih maju dan berkembang. Yang keempat, normatif. Normatif terwujud karena adanya norma-norma tertentu yang telah disepakati oleh masyarakat. Dengan berlakunya norma tersebut, artinya masyarakat lebih bersatu dan sepakat untuk menjalankan dan menaatinya. Jadi, adanya norma tertentu bisa mempersatukan masyarakat yang beragam di suatu negara. Yang kelima, instrumental. Integrasi nasional dalam bentuk instrumental ini terlihat sangat nyata karena memang dari fisik orang atau masyarakat, hal itu bisa terbentuk karena adanya kesamaan atau keseragaman antara individu atau kelompok dalam lingkungan hidup. Yang keenam, fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya kesamaan fungsi ataupun peran. Mereka yang merasa memiliki kesamaan fungsi atau peran cenderung benar-benar satu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, koersif. Koersif ini terjadi karena adanya paksaan dari pihak penguasa atau pemerintah. Jadi sifatnya tidak secara sukarela ketika bersatu dalam suatu hal. Integrasi semacam ini pastinya tidak bisa bertahan lama dan kuat karena memang sifatnya yang terpaksa. Yang bagian C, aspek-aspek integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Dalam hal ini, integrasi politik terbagi menjadi dua, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Integrasi politik pada dimensi vertikal merujuk pada hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antar pejabat dengan rakyat, agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok dan saling bekerja sama untuk menciptakan politik yang partisipatif. Sedangkan integrasi politik pada dimensi horizontal merujuk antara hubungan antar masyarakat, antar daerah, antara suku, antar umat, antara kelompok, dan golongan masyarakat Indonesia.
Yang kedua, integrasi ekonomi. Maksud dari integrasi ekonomi ini merupakan proses menyatukan berbagai daerah guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dengan kata lain, masing-masing daerah saling membutuhkan, saling membantu dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Semisal, di daerah pegunungan yang kaya akan hasil sayuran mengirim ke kota, kemudian dari kota mengirim bahan-bahan rumah tangga yang lain. Integrasi ekonomi juga dapat tercipta melalui penerimaan pajak. Daerah-daerah dengan hasil yang melimpah dapat membantu daerah-daerah yang tertinggal dari segi ekonomi. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Yang bagian D, faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, rasa senasib seperjuangan. Artinya, hal yang sangat faktor ini merupakan hal yang sangat mistis dan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti halnya pada masa kolonialisme. Dulu di Indonesia banyak sekali masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan maupun suku bersama-sama melawan kolonialisme Belanda. Yang kedua, pemaknaan ideologi nasional. Setiap negara mempunyai ideologi tersendiri sebagai pedoman dalam kehidupan, termasuk Indonesia dengan Pancasilanya. Ideologi Pancasila ini tidak bisa digantikan dengan ideologi lain, karena memang itu merupakan keputusan final yang telah dirancang oleh founding father kita sebagai pegangan hidup. Yang ketiga, keinginan bersatu. Tidak semua perbedaan membuat perpecahan, justru sebaliknya. Keragaman itu membawa suatu masyarakat pada suatu keinginan untuk bersatu. Keinginan tersebut salah satunya bertujuan untuk memperkuat suatu kelompok maupun negara. Mengingat persatuan merupakan cita-cita atau nilai-nilai dalam Pancasila harusnya diterapkan dalam kehidupan. Yang keempat, antisipasi ancaman luar. Ancaman dari luar bisa mempersatukan kelompok atau bangsa dalam suatu negara. Indonesia sudah sekian lama merdeka dengan beragam kebudayaan dan bentangan wilayah yang berdaulat. Hal itu memungkinkan terjadinya suatu ancaman dari luar, seperti pengambilan wilayah atau pulau paling luar. Bagian E, faktor penganut integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Tidak semua orang bisa memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Mereka cenderung sulit untuk diajak mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman bangsa. Padahal, kemajemukan sendiri merupakan kejayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Yang kedua, kuatnya paham etnosentrisme. Paham ini menganggap bahwa etnis tertentu jauh lebih baik dan dominan dari yang lainnya. Hal ini biasanya terjadi dalam masyarakat pedalaman atau tradisional, yang sulit pula dirubah cara pandang dan berpikirnya. Itu memungkinkan sulitnya terjadi integrasi nasional. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan. Pembangunan dalam suatu negara belum tentu mengalami kemerataan. Ada beberapa daerah atau wilayah yang masih sangat jauh dari kata sejahtera atau makmur. Demikianlah dengan disebut dengan ketimpangan pembangunan, dan hal itu terjadi menjadi penghambat terciptanya integrasi nasional. Sekian dari video ini. Saya ucapkan terima kasih.